Di era otonomi khusus atau OTSUS yang semakin berkembang saat ini, perhatian terhadap harkat dan martabat orang asli Papua atau OAP menjadi salah satu hal yang sangat krusial. Melalui Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Nomor 29 Tahun 2022, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperhatikan hak-hak orang asli Papua, khususnya dalam aspek pengakuan dan penghormatan terhadap identitas budaya serta hak-hak dasar mereka. Salah satu poin yang penting dari undang-undang ini adalah penguatan posisi OAP di berbagai sektor, bukan hanya terbatas pada sektor pegawai negeri sipil. Di era kebijakan otonomi khusus ini Julian Kelly Kambu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pertanahan, dan Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya menyatakan, pengangkatan harkat dan martabat orang asli Papua harus melibatkan berbagai sektor dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, upaya ini tidak bisa hanya terfokus pada sektor PNS saja, melainkan juga harus mencakup sektor-sektor lainnya seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, budaya, dan pemerintahan daerah. Julian Kambu menjelaskan, pengakuan terhadap hak asli orang Papua tidak cukup hanya dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk bergabung dalam jaringan PNS, namun yang lebih penting adalah bagaimana memperhatikan kebutuhan mereka dalam berbagai aspek kehidupan yang lebih luas. Hal ini termasuk peningkatan kualitas pendidikan untuk generasi muda Papua, akses kesehatan yang lebih merata, serta pemberdayaan ekonomi yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua secara menyeluruh. Di era kebijakan otonomi khusus ini harus memberikan nilai manfaat, nilai untung, ilmu bagi pembangunan masyarakat adat OAP yang ada di Papua Barat Daya, generasinya dan anak cucunya. Nah, di Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 itu juga sudah jelas mengatakan bagian menimbang poin B bahwa Provinsi Papua Barat Daya hadir untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, pelayanan, memberikan pelayanan publik, mensejahterakan masyarakat, mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua. Itu harus dicatat. Poin menimbang Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 itu ada bagian yang harus digarisbawahi dan dikasih spidol merah adalah mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua. Untuk mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua ini di semua sektor, bukan hanya di birokrasi. Di sektor perbankan, apakah bank-bank yang ada ini sudah mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua? Di jalur-jalur kantor dinas vertikal lainnya dari pusat yang ada di daerah juga harus berpikir bersama-sama sehingga tidak terjadi penumpukan orang asli Papua itu hanya berkelahi hanya dari waktu ke waktu untuk merebut CPNS. Tapi di sektor-sektor lain harus angkat karena di undang-undang sudah jelas mengatur sehingga 5 tahun ke depan kita bisa evaluasi. Kalimat mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua 5 tahun ke depan itu berapa yang diangkat harkat martabat orang asli Papua yang naik itu berapa persen. Nah, itu diukur 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan semua begitu. Ya mungkin ini kita bicara secara umum seperti itu sehingga kita sama-sama bertanggung jawab untuk menjaga kawasan kita, bumi, air, tanah, dan laut, dan segala isinya. Jadi bumi, air, laut, tanah, dan segala isinya dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi masyarakat itu harus diperhatikan, terlebih di era otonomi khusus. Kebijakan khusus harus menjadi primadona bagi OAP. Langkah-langkah konkret untuk meningkatkan harkat dan martabat orang asli Papua harus terus didorong oleh seluruh elemen pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta. Kesadaran tentang pentingnya kebijakan yang berpihak pada orang asli Papua akan menjadi kunci dalam mewujudkan Papua yang lebih sejahtera, adil, dan bermartabat. Semi Penjalang CWM Channel. Kebijakan khusus harus menjadi primadona bagi OAP.